sudah resmi memecat Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi? Ya, enggak apa. Artinya saya menghormati itu. Dan saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian ya, karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Saya rasa itu aja. Pak, untuk KTA-nya sendiri Pak, apakah akan dikembalikan atau akan seperti apa Pak? Pak Jokowi. Untuk rumah yang di Colomadu sudah dikunjungi atau gimana Pak? Belum. Masih dibangun oleh Seknek. Nanti rencananya gimana Pak? Ya nggak tahu, belum diserahkan ke saya kok. Pak Jokowi kembali ke yang tadi, nanti rencananya ke depan akan membentuk partai baru atau gimana Pak? Ada niat untuk membentuk partai baru nggak? Sudah menyampaikan partai perorangan. Yang untuk Mas Gibran gimana? Mas Gibran kan juga dipecat. Ya tanya saja ke Mas Gibran. Pak, Tanya ke saya. terkait alasan pemecatannya kan karena Bapak dinilai melanggar aturan. Tadi kan sudah saya sampaikan, saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena sudah diputuskan. Ada pesan? Nanti waktu yang akan mengujinya, ya. Dah. Mas Gibran dipecat dari PDIP Mas, ini bagaimana tanggapannya Mas? Kami menghargai dan menghormati keputusan partai. Untuk saat ini saya pribadi akan lebih fokus membantu Bapak Presiden Prabowo. Ya. Tapi nanti akan bergabung ke partai lain nggak Mas? Rencana untuk gabung ke partai lain nggak Mas saat ini? Atau sudah ada ajakan Mas Gibran ini Mas untuk menerima Mas Gibran dan Pak Jokowi juga? Tunggu saja. Halo, kembali lagi dengan saya Ulan. Selamat datang lagi di YouTube channel kami. Nanti waktu yang akan mengujinya. Begitulah respon singkat Pak Jokowi terhadap keputusan PDIP yang sudah resmi memecat Pak Jokowi. Menarik menanti langkah politik Pak Jokowi selanjutnya. Adi Prayitno membayangkan kalau Pak Jokowi lebih baik mendirikan partai politik sendiri. Mengingat Pak Jokowi merupakan sosok yang memiliki ketokohan yang kuat. Nah, berikut pendapat yang disampaikan oleh Adi Prayitno. Bicara tentang fakta, kita kan sering mendengarkan bahwa Pak Jokowi setelah tak lagi jadi presiden akan pensiun dan kembali ke Solo. Ya, kita tinggal tunggu apakah itu yang akan dilakukan. Bahkan menurut para relawannya, Pak Jokowi juga akan diusulkan jadi sekjen PBB kan. Itu menurut saya jauh lebih bagus ya. Tapi membayangkan Jokowi tanpa berpolitik secara elektoral, bagi saya agak rumit. Kenapa? Karena apapun judulnya, Gibran Rakabuming Raka yang hari ini adalah wakil presiden definitif, itu butuh mentor langsung dari Jokowi. Yang dinilai punya success story sebagai presiden 2 periode, kemudian gubernur dan wali kota di Solo. Jadi satu-satunya orang yang menurut saya bisa mendirect bagaimana Gibran performa dan portofolio politiknya adalah Jokowi, bukan yang lain. Apalagi hari ini tidak punya partai apapun sebagai kendaraan untuk membangun bagaimana batu bata kekuatan politiknya itu kemudian didesain. Karena Gibran tentu saja tidak akan hanya selesai hanya sebatas wakil presiden. Umurnya terlampau muda untuk pensiun. Begitupun dengan Jokowi, terlampau muda untuk pensiun. Inilah yang kemudian menegaskan satu argumen bahwa membayangkan Jokowi tak berpartai ataupun tidak ikut sama sekali terkait dengan politik elektoral itu nggak mungkin. Apalagi masih ada Mas Bobi di Sumut. Tentu Mas Bobi ini nggak mungkin hanya gubernur di Sumut. Dulu juga orang mengaitkan Hovifah ini adalah orangnya Jokowi. Kemudian Lutfi di Jawa Tengah dianggap juga orangnya Jadi nggak mungkin ya tidak berpartai. Orang-orang yang semacam ini tentu butuh guidance di mana Pak Jokowi sebagai orkestrator dari orang-orang di sekitarnya ini untuk tampil ke muka. Jadi itu yang saya kira agak gelap sebenarnya membayangkan Jokowi untuk tidak berpolitik secara umum. Tapi yang kedua, kenapa saya agak sedikit provokatif dan ngotot untuk bikin partai politik baru dengan Pak Jokowi? Karena ini kan satu, Projo juga ngomong, PSI juga ngomong. Opsi-opsi bahwa Pak Jokowi bikin partai politik yang baru itu menjadi penting. Karena kalau kita membaca anatomi, kenapa partai politik di Indonesia itu lahir dan muncul, established dan kuat, tidak terlepas dari faktor ketokohan. Kita bisa cek satu persatu, ketua umum partai yang per hari ini adalah tokoh-tokoh nasional yang saya kira membuat partai politik yang cukup luar biasa. Surya Paloh, kita tahu ketua umumnya Bang Bestari, itu juga adalah tokoh nasional, keluar dari Golkar bikin Nasdem.
Ada Pak Wiranto keluar dari Golkar, bikin Hanura. Ada Pak Prabowo Subianto keluar dari Golkar, bikin Partai Gerindra. Ada Anies Mata keluar dari PKS, bikin Partai Gelora, dan seterusnya. Sekelas Pak Jokowi, mantan presiden 2 periode, gubernur Jakarta, wali kota Solo, 24 tahun bersama dengan PDIP, modal yang sangat cukup untuk bikin partai Modal politik. yang sangat cukup. Tapi begini Mas Adi, kalau tadi Mas Eno kan bilang ada catatan-catatan tuh. Kalau misal dari Mas Eno kan merah tuh warnanya tuh. Minus lah paling tidak. Kan Nah itu begini. berpengaruh tidak? Betul, kan kalau kita mau mengukur bagaimana, ini kan tarikan soal sebenarnya lebih kuat dan lebih besar mana antara Jokowi dengan PDIP, karena Jokowi dan pendukungnya juga tidak mau Pak Jokowi itu di underestimate. Justru PDIP kuat sampai pileg 2 kali menang misalnya, itu karena faktor Jokowi. Nah, per hari ini kita menyaksikan PDIP dengan Jokowi ini sudah pisah, sudah talak 6, nggak bisa gabung lagi. Oleh karena itu, kalau kita mengacu pada hasil pileg di 2024, PDIP itu kan turun suaranya 3%. Jangan-jangan itu karena efek ketika Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Loh, 3% loh bisa menggerogoti PDIP. Jangan-jangan kalau bikin partai politik baru, makin banyak itu digerogoti. Bisa 5%, 6%. Jangan-jangan separuh PDIP bisa hilang. Atau sebaliknya, PDIP lah yang akan semakin naik secara signifikan. Itulah yang saya sebutkan. Butuh uji materi partai politik baru yang dinakodai oleh Pak Jokowi. Baik. Tentu kepentingannya bukan hanya untuk 2029, 10 tahun, 15 tahun, 40 tahun yang akan datang. Saya dari dulu termasuk orang yang sebenarnya memprovokasi, bukan hanya Pak Jokowi, Anies Baswedan, supaya untuk membuat partai politik yang baru. Ini penting dalam perjalanan demokrasi kita. Karena orang-orang hebat, orang-orang yang saya kira kaliber tokoh nasional, perlu diuji kemampuan politiknya, apakah dia bisa membuat partai politik ataupun tidak. Karena kalau saya ingat satu persatu, menurut PDIP, bahwa Jokowi itu bukan siapa-siapa tanpa PDIP. Dibalas sama pendukung Jokowi. Justru PDIP yang akan nyungsep dan terjun bebas tanpa Jokowi. Nah, ini barang sudah talak 6. Sudah tak mungkin. Banyak banget. Udah nggak mungkin balikan lagi gitu ya? Kalau dalam agama talak 1, talak 2, dan 3. Dalam politik talak 6 boleh. Udah Ini benar-benar sudah talak 6. pisah banget tuh. Bukan hanya pisah, nggak ada pintu untuk bersatu ini. Udah wassalam. Artinya apa? Kan ini semacam tantangan uji materi bahwa Jokowi yang menurut para pendukungnya kuat, approval ratingnya tinggi, apakah dengan partai politik yang baru itu bisa mengalahkan dan kompetitif dengan partai-partai politik yang lain? Mungkinkah Ini yang saya itu kira terjadi? semacam, kalau kita sebagai sebuah tradisi politik yang bagus, ini penting. Saya kira Jokowi itu punya segala-galanya untuk mendirikan partai politik baru. Satu, ini adalah mantan presiden dengan approval rating paling tinggi sampai Sidratul Muntaha, Pak. Sampai ke sana tuh menjulang betul. Yang kedua, Jokowi ini kan dinilai punya loyalis-loyalis yang berakar di tingkat RT dan RW. Kalau itu dijadikan partai, menang ini bara. Yang ketiga, Pak Jokowi itu kan punya basis ya, basis pemilih di kalangan pemilih nasionalis misalnya, dan itu bisa dikapitalisasi sebagai ceruk pemilih. Dan Pak Jokowi juga punya wakil presiden namanya Gibran Rakabuming Raka. Pak Jokowi juga punya gubernur Sumut, Mas Bobi Nasution, dan Pak Jokowi juga punya gubernur Jawa Tengah, dan katanya juga dekat dengan Bu Hovifah. Mantap ini barang. Kalau dijadikan sebagai partai politik, kita akan cek ini akan menjadi kendaraan politik baru. Jangan berpikir 2009, tapi long term. Minimal Jokowi bisa tunjukkan kepada publik dan khususnya kepada partainya Seno, PDIP, bahwa Jokowi itu tanpa PDI pun itu bisa mantap dan semantap-mantapnya. Kan biar waktu yang akan menjawab. Karena begini, kalau Pak Jokowi bergabung dengan partai politik yang mapan, aura kebintangannya nggak bisa diuji. Masuk ke Gerindra, ada Prabowo Subianto. Ini partai sudah besar, ada Prabowo. Masuk ke Golkar, ini langganan partai yang runner up di pileg, dan itu banyak orang-orang penting dan orang hebat. Masuk misalnya ke Nasdem, masuk juga ke PAN. Tanpa Pak Jokowi partai ini memang segitu elektabilitasnya. Oleh karena itu menurut saya satu-satunya uji materi untuk melihat Pak Jokowi kekuatan politiknya setelah tak lagi jadi presiden adalah dengan partai politik yang baru. Bahaya nih Pak Jokowi denger langsung mungkin besok nih. Karena begini Pak, kita melihat orang-orang penting di negara ini perlu juga menyalurkan perjuangan politiknya melalui partai. Suka tidak suka, negara ini dikendalikan dan dikontrol oleh partai politik. Kalau Pak Jokowi misalnya bergabung dengan partai-partai yang sudah mapan, mau jadi ke Gerindra, nggak mungkin jadi veto player. Mau ke Golkar, mau ke partai yang lain. Sudah ada tokoh sentralnya. Sudah ada tokoh sentralnya. Satu-satunya adalah bagaimana dengan cara membuat partai politik baru atau
kembali ke PSI. Tidak ada kata pensiun dalam dunia politik. Mungkin kalimat itu sangat cocok untuk Pak Jokowi yang masih terlihat aktif dan masih diperhitungkan di dunia politik. Nanti waktu yang akan mengujinya, apakah ketokohan Pak Jokowi akan melahirkan partai baru atau tidak. Nah teman-teman, demikian dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.